Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan berbahagia, sehingga dalam situasi yang seperti sekarang ini, kalian tetap selalu semangat untuk belajar. Terutama pada saat ini, Ibu akan menyampaikan mengenai komunikasi bisnis di kompetensi dasar yang pertama, yaitu memahami tentang komunikasi bisnis. Oke, silahkan kalian mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Memahami komunikasi bisnis ini merupakan kompetensi dasar yang pertama dari materi komunikasi bisnis kelas 10 SMK semester Gasal. Ini contoh dari komunikasi, yaitu seseorang yang berbicara kepada audiens. Tentunya kita harus tahu apa itu komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian berita atau informasi, baik pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang artinya memberitahukan atau berpartisipasi. Apabila kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kita akan melihat definisi komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi juga dapat diartikan juga sebagai hubungan, kontak, koneksi, atau korespondensi. Dengan melihat beberapa pengertian komunikasi, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain secara langsung atau tidak langsung, baik melalui media komunikasi atau perantara. Nah, ini adalah contoh dari suatu proses komunikasi, di mana proses komunikasi terjadi, yaitu adanya pengiriman pesan yang berupa informasi kepada penerima pesan. Kemudian dari penerima pesan dia akan mendengarkan, memahami, kemudian juga dia akan memberikan feedback atau respon kembali kepada pengirim pesan. Nah, di sini ada unsur-unsur komunikasi, ya. Unsur komunikasi yang pertama adalah komunikator. Komunikator itu adalah orang atau pihak yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, pesan atau informasi atau message itu merupakan ide, informasi atau berita yang ingin disampaikan. Yang ketiga itu media komunikasi atau channel, yaitu saluran atau sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Pemilihan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan bergantung pada sifat, jenis, atau bentuk pesan yang akan disampaikan. Pesan yang disampaikan dalam bentuk sebuah gambar dan suara atau audiovisual biasanya akan lebih banyak menariknya daripada pesan yang hanya disampaikan lewat tulisan. Kemudian berikutnya yang keempat yaitu komunikan atau penerima pesan. Yaitu pihak yang menjadi sasaran dari komunikasi. Komunikan itu bisa berupa individu, kelompok, organisasi, ataupun massa. Kemudian yang kelima yaitu respon atau feedback.
Respon atau feedback itu merupakan tanggapan dari komunikan yang akan mengukur apakah komunikasi berjalan dengan baik atau tidak, apakah komunikan memahami pesan yang disampaikan, dan apakah tujuan komunikasi tercapai sehingga terjadi two-way communication, yaitu proses komunikasi dua arah atau tidak. Kemudian berikutnya, komunikasi tentunya mempunyai fungsi, ya. Fungsinya yang pertama yaitu menginformasikan, to inform. Komunikasi memberikan informasi kepada orang lain tentang suatu peristiwa, masalah, pendapat, pikiran, segala tingkah laku orang lain, dan apa yang disampaikan orang lain. Kemudian yang kedua, mempengaruhi, to influence. Komunikasi juga berfungsi untuk memberikan pengaruh kepada orang lain, di mana kegiatan komunikasi, terlebih yang bersifat persuasif, yaitu yang membujuk orang lain, akan mempengaruhi segala bentuk sikap dan perilaku orang lain agar mengikuti apa yang diharapkan pemberi informasi. Yang ketiga, mendidik, to educate. Komunikasi sebagai sarana pendidikan, karena dengan berkomunikasi manusia dapat menyampaikan segala bentuk pengetahuan, ide, atau gagasan kepada orang lain. Yang keempat, menghibur, to entertain. Komunikasi juga berfungsi untuk menghibur dan menyenangkan hati orang lain. Yang kelima, mengolaborasi. Komunikasi dapat menciptakan adanya kerjasama bisnis, baik perorangan ataupun organisasi, di mana jalinan komunikasi yang baik membuat hubungan bisnis dapat berjalan dalam jangka waktu yang sama dan lama. Yang terakhir atau yang keenam, mengintegrasi, to integrate, yaitu komunikasi dapat menjembatani perbedaan suku ataupun bangsa dalam upaya memperkukuh hubungan dan pemerataan informasi. Ini sudah ada keterangannya di sini. Kalian bisa membaca kembali dari apa yang saya sampaikan, yaitu mengenai fungsi-fungsi komunikasi, yaitu menginformasikan, memengaruhi, mendidik, menghibur, mengolaborasi, dan mengintegrasi. Kemudian komunikasi juga mempunyai tipe-tipe. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Nah, apa sih komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal itu merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam diri individu. Jadi komunikasi dengan dirinya sendiri. Ini akan terjadi biasanya ketika seseorang akan mengambil suatu keputusan di mana dia akan berkomunikasi dengan dirinya sendiri untuk mempertimbangkan yang akhirnya akan tercipta suatu keputusan. Kemudian berikutnya ada interpersonal communication. Nah, ini adalah komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih, atau bisa juga disebut komunikasi antar pribadi. Di mana untuk komunikasi antar pribadi ini dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi diadik. Diadik itu dua orang secara tatap muka. Kemudian ada yang komunikasi kelompok kecil, small group communication. Nah, ini kalau untuk yang komunikasi kelompok kecil ini, proses komunikasi berlangsung 3 orang atau lebih secara tatap muka, di mana anggotanya juga bisa berinteraksi satu sama lain. Misalkan komunikasi dalam kelompok belajar. Kemudian berikutnya ada komunikasi publik, yaitu public communication. Ini biasa juga disebut dengan audience communication. Contohnya seseorang yang memberikan sambutan pada acara meeting karyawan. Kemudian guru menjelaskan di kelas. Seorang motivator sedang menyemangati audiens dan lain-lain. Yang berikutnya
yang keempat yaitu komunikasi massa, mass communication. Komunikasi massa itu merupakan komunikasi yang dikirim atau disampaikan oleh suatu lembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui media massa seperti televisi, radio, internet, dan surat kabar. Di mana ciri-ciri untuk komunikasi massa ini pesan yang disampaikan bersifat umum. Komunikasi satu. Penyebaran melalui media massa berlangsung cepat, serentak, dan luas. Penerima pesan khalayak yang bervariasi, baik usia, suku, pekerjaan, agama, maupun kebutuhan. Pengirim dan penerima dihubungkan oleh saluran yang diproses secara mekanik, dan yang terakhir biayanya mahal. Ya, untuk tipe komunikasi ada komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Untuk media komunikasi, ya media komunikasi itu ya ada yang media komunikasi audio, yaitu yang dengan cara didengar seperti radio, telepon, tape recorder. Kemudian yang media komunikasi visual itu yang melalui penglihatan, surat, buku, koran, dan lain-lain. Kemudian audiovisual itu yang dipahami melalui pendengaran dan penglihatan. Ini yang menarik ini ya, yaitu contohnya televisi, video, internet, dan lain-lain. Untuk bentuk komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Untuk komunikasi verbal yaitu komunikasi yang berupa lisan maupun tertulis. Sedangkan yang komunikasi non-verbal yaitu komunikasi yang berupa simbol, sandi, warna, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Kemudian dalam komunikasi tentunya harus ada etika ya, yang dikenal dengan nama etika komunikasi bisnis. Etika itu apa? Etika adalah aturan atau perilaku. Nah, untuk aturan atau perilaku ini ada etika komunikator. Nah, jadi etika komunikator ya berarti peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk seorang komunikator. Antara lain, karakter yang baik, otoritas, menarik, itu ya. Kemudian untuk etika pesan. Nah, etika pesan. Etika pesan yang seperti apa? Nah, untuk pesan yang baik itu adalah yang faktual, akurat, memiliki nasihat yang baik dan bernilai guna. Kemudian bagaimana dengan etika media komunikasi ya? Yaitu derajat pesan komunikasinya, kemudian pelaku komunikasinya. Jadi dilihat dari itu. Kalau etika komunikan dalam hal ini yaitu siapa saja yang berkesempatan menerima atau mendengarkan pesan disampaikan. Jadi untuk etika komunikan lebih cenderung pada etika dalam menerima atau mendengarkan pesan dari lawan bicara. Kemudian ketika etika memberikan respon di sini yang dimaksudkan adalah ada respon ucapan, respon sikap, dan juga respon tindakan. Nah, jadi itu ada beberapa etika yang ada di dalam etika komunikasi bisnis. Demikianlah materi kita pada kali ini. Nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, untuk video-video berikutnya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk lebih dalam lagi. Oke, selamat, semangat, selalu semangat pagi.